Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gak di antara Bapak Ibu semua, Anda semua, teman-teman semua yang kepengen bekam, terus kemudian datang ke tempat bekam, bukannya enak, tapi habis bekam tuh kok jadi nggak enak? Kalau Anda yang merasakan ciri-ciri tadi, wajib nonton video ini. Baik, teman-teman semua, di video kali ini bahagia sekali saya pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa Bapak Ibu, teman-teman semua. Insya Allah di video kali ini kita akan ngobrol sharing tentang kesalahan pertama orang datang ke tempat bekam, atau kesalahan pertama kali orang mau berbekam, atau kesalahan pertama kali orang berbekam. Baik, kita kupas ya di sini. Banyak orang yang mau dibekam, tapi karena ketidaktahuan mereka bekam asal-asalan, bukannya dapat manfaatnya, justru dapat madaratnya atau jadi nggak nyaman selepas bekam. Jadi kalau Bapak Ibu Anda semua yang udah pernah bekam, tentunya nggak asing lagi, efek bekam tuh langsung kerasa. Setelah bekam juga langsung enak, plong. Coba selain plong, selain enteng, apalagi pengalaman pertama Bapak Ibu kalau sehabis bekam? Tulis di komen ya. Baik, tapi bagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang baru pertama kali berbekam, saya kasih tips, hindari hal-hal ini supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau kemadorotan lah gitu ya. Dan ketika dihindari itu, maka kecil kemungkinan untuk kita tadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi justru kalau kita melakukannya nanti jadi efek setelah bekamnya jadi enak. Baik, yang pertama, hal yang perlu dihindari ketika pertama kali orang bekam adalah hindari berbekam di saat kondisi perut lagi lapar atau lagi kenyang. Baik, ada banyak orang yang pertama kali mau bekam karena saking excited, saking semangatnya, dia lupa bahwa sebelum dia berbekam, dia habis makan. Ini juga dihindari. Kenapa? Biasanya efek yang ditimbulkan kadang jadi mual. Kadang ada di beberapa kondisi orang bisa sampai muntah kalau dalam kondisi kekenyangan. Begitupun sebaliknya dalam kondisi kelaparan, artinya dalam kondisi lemas banget, lapar, maksain dibekam. Itu juga jangan salah, bisa sampai pingsan orangnya. Baik, yang berikutnya itu sering terjadi di beberapa orang yang pertama kali bekam. Jadi bagusnya ngapain dong Kang? Atau harusnya gimana dulu? Kalau memang kita mau bekam jam 2 siang, minimal makan siangnya jam 11. Jadi 1-2 jam setelah makan baru kita boleh melakukan bekam. Oke, bisa dipahami ya? Baik, yang berikutnya adalah tidak mengecek kondisi. Orang pokoknya mau bekam, dia nggak sadar dia lagi demam, dia nggak sadar kondisi tubuhnya lagi lagi tipes, lagi pusing banget, lagi hipertensi, lagi tensinya lagi naik, itu tetap harus diperhatikan. Artinya kita harus tahu dulu kondisi kita kalau mau bekam tuh harus kita udah siap nggak sih gitu ya. Oke nggak fisik kita? Kalau nggak siap, mending ditunda dulu. Artinya yang kedua adalah mengecek kondisi kesehatan tubuh. Oke, baik, yang ketiga adalah di sini takut berlebihan sebelum memulai. Jadi bukan apa-apa udah takut duluan, udah parno duluan, takut jarum lah, fobia darah lah, ataupun ketakutan yang kalau saya lihat orang dibekam darahnya banyak, kira-kira saya bakal sakit gak sih? Nah itu kan udah parno duluan, karena dia belum pernah ngerasain dibekam itu apa. Nah itu artinya ketakutan berlebihan harus dihindari. Jadi tentu ketika Anda mau bekam, secara fisik tubuh kita, secara mental juga harus disiapkan. Karena ada beberapa kasus yang terjadi demikian. Ada tiba-tiba fobia darah, lihat darah, pas proses bekam pingsan.
Padahal dia makannya cukup, artinya nggak sedang kelaparan, tapi karena lihat darah itu bisa terjadi demikian. Terus berikutnya juga tidak mengikuti aturan setelah bekam. Nah, salah satu aturan setelah bekam memang tubuh tuh ketika habis bekam itu recovery. Recovery itu semacam pemulihan. Jadi kalau orang habis bekam dianjurkan memang istirahat. Jangan habis bekam tiba-tiba motoran. Habis bekam tiba-tiba main bola misalkan. Nah, itu harus dihindari. Berapa lama? Minimal 1 sampai 2 hari. Untuk recovery tadi pasca bekamnya udah mulai stabil baru. Sama halnya ketika kita habis melakukan sesuatu, ya kita kan setidaknya harus istirahat dulu, biarkan tubuh merecovery, biarkan tubuh menstabilkan, mengkondisikan dulu tubuhnya, dirinya, seperti itu. Dan yang berikutnya masih banyak tentunya, tapi yang terakhir adalah jangan asal memilih tempat bekam. Artinya kalau kita mau dibekam dimanapun, tentu kita harus cek tempat bekamnya, ya tentu legalitasnya, kemampuan terapisnya, sterilisasi tempat, dan juga memang tidak kalah pentingnya juga ini sesuai syariat. Karena ada banyak pembekam yang lintas gender, perempuan membekam laki-laki ataupun sebaliknya. Karena tidak seperti kita datang ke rumah sakit yang sifatnya urgent, kita laki-laki, dokternya perempuan, itu masih ada batas toleransi. Tapi kalau dunia terapi tidak berada di ranah urgent, tidak berada di ranah darurat, jadi tentu kita harus sesafety mungkin, memilih seselektif mungkin, supaya selain sehatnya dapat, sunnahnya dapat, juga kita syariatnya insya Allah dapat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi Anda yang pertama kali bekam, jangan lupa perhatikan hal tadi supaya kita sehat selalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.